Bab 7. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa yang rumus empirisnya CmH2ON. Pembentukan karbohidrat. Karbohidrat terjadi pada proses fotosintesis. Gas karbon dioksida dari udara dihisap oleh daun, dan air dari dalam tubuh tumbuhan atau dari akar dengan bantuan klorofil yang ada di daun dan sinar matahari ultraviolet akan menghasilkan karbohidrat dan membebaskan gas oksigen. Pembagian karbohidrat. 1. Monosakarida. Karbohidrat yang paling sederhana contohnya glukosa, fruktosa, galaktosa. 2. Disakarida. Karbohidrat yang terdiri dari 2 monosakarida contohnya maltosa, sukrosa, dan laktosa. 3. Oligosakarida. Karbohidrat yang terdiri dari beberapa monosakarida contoh dextrin. Yang keempat, polisakarida. Karbohidrat yang terdiri dari banyak monosakarida. Jadi poli itu artinya banyak. Contohnya amilum, glikogen, selulosa yang nanti kita bicarakan strukturnya. Monosakarida. Nama monosakarida dengan akhiran osa. Setiap atom karbon memiliki gugus hidroksi dan keton pada C nomor 2 atau kalau tidak keton aldehid itu pada C nomor 1. Setiap molekul monosakarida memiliki satu gugus keton, maka namanya ketosa, atau satu gugus aldehid, aldosa. Itu ya, setiap monosakarida mesti memiliki satu gugus keton atau satu gugus aldehid. Kalau hidroksidanya banyak. Penamaan monosakarida untuk gula dengan atom C asimetrik lebih dari 1, notasi D atau L ditentukan oleh atom C asimetrik terjauh dari gugus aldehid atau keton. Jadi bukan sembarang OH, tetapi gugus hidroksi yang terjauh dari gugus aldehid atau keton. Penampilan dalam bentuk gambar di samping ini disebut proyeksi Fischer. Kalau Anda perhatikan, C nomor 1 mempunyai gugus aldehid, C nomor 2 mempunyai gugus keton. OH yang terikat oleh C terjauh, C asimetris terjauh dari gugus aldehid dan keton, yaitu C nomor 5, terletak di sebelah kanan, maka diberi tambahan notasi D. D itu singkatan dextro, artinya kanan. Kalau ditaruh di sebelah kiri, OH pada C nomor 5 itu, maka notasinya bukan D tetapi L. Gula dalam bentuk D merupakan bayangan cermin dari gula dalam bentuk L. Kedua gula tersebut memiliki nama yang sama. Misalnya D glukosa dan L glukosa. Anda perhatikan OH pada C nomor 5 hanya di sebelah kanan itu D, di sebelah kiri itu L. Pembentukan hemiasetal atau hemiketal. Bentuk molekul C ini tetrahedral, sehingga sebenarnya antar atom C menyudut bukan lurus. Akibatnya gugus OH pada C asimetris terjauh berdekatan dengan gugus fungsi dan terjadi reaksi gugus fungsi tersebut dengan OH yang terikat oleh C
asimetris terjauh. Aldehid dapat bereaksi dengan alkohol membentuk hemiasetal, sedangkan keton dapat bereaksi dengan alkohol atau OH membentuk hemiketal. Glukosa membentuk hemiasetal intramolekuler, artinya dalam satu molekul, karena gugus aldehid atau keton dan hidroksi itu pada satu molekul, maka disebut intramolekuler. Sebagai hasil reaksi aldehid dari C nomor 1 dan OH dari atom C nomor 5 dinamakan cincin piranosa. Itu kalau membentuk segi 6. Kalau membentuk segi 5 nanti piranosa. Penampilan dalam bentuk gula siklik disebut proyeksi Haworth. Ini proyeksi Haworth. Anda perhatikan ada 6 atom C. Sebenarnya C nomor 1 dan nomor 5 itu berdekatan karena antar C itu menyudut. Mengapa menyudut? Karena struktur atom C itu tetrahedral. Nah, namanya D-glukosa karena OH pada nomor 5 di sebelah kanan. Terjadi kalau berdekatan C nomor 1 dengan C nomor 5 berdekatan, maka OH nomor 5 itu bereaksi dengan O. Ya, sehingga ingat peristiwa pemutusan ikatan kemarin, C nomor 1 ikatan rangkap antara C dan O putus karena O lebih elektronegatif, maka menarik elektron. Jadi ingat itu reaksi kimia pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan. Demikian pula H dengan O, ya, elektronegatif O lebih besar sehingga O muatannya negatif, sehingga akan terjadi ini sebetulnya melingkar, ya, melingkar sehingga C nomor 1 berdekatan C nomor 5, OH pada C nomor 5 bereaksi dengan O pada C nomor 1, sehingga terjadi ini reaksi begitu, H plusnya nempel di O min, sedangkan O min berikatan dengan C plus, sehingga siklohemiasetalnya seperti ini. Terjadi berikatan yang sebenarnya tidak ikatannya harus lurus. Ini hanya untuk bantuan saja yang siklohemiasetal ini. Ya, sebenarnya adalah seperti ini. Jadi tambah pengertian baru kalau OH yang baru karena O tadi menempel di H plus tadi menempel di O, sehingga timbul OH baru. OH yang baru itu kalau ditaruh di sebelah kanan diberi notasi alfa. Kalau ditaruh sebelah kiri nanti notasinya beta. Sehingga ini bisa digambarkan gambar yang melengkung namanya struktur Haworth. Nah, untuk mengubah perubahan Fischer ke Haworth, gugus kiri di Fischer ditulis di atas cincin dan sebaliknya gugus di bawah di kanan itu ditulis di bawah. Coba letakkan semua gugus OH dulu, baru H plusnya nyusul. Yang penting OH-nya dulu, karena yang menentukan notasi itu adalah OH-nya. Nih, Anda lihat yang siklohemiasetal nomor 1 OH di sebelah kanan, maka struktur Haworth-nya ditulis di bawah. C nomor 2 OH di sebelah kanan, maka C nomor 2 juga harus di bawah lagi. C nomor 3 di sebelah kiri, maka ditulis di atas. C nomor 4 di sebelah kanan, maka ditulis di bawah. C nomor ini sudah habis ya OH-nya, sehingga tinggal menaruhkan atom H-nya. Nah, itu cara menuliskan rumus struktur Haworth. Untuk D-glukosa ini sama tadi seperti tadi ya, D-glukosa siklohemiasetalnya itu kalau ditaruh di sebelah kanan namanya alfa D-glukosa, sehingga struktur Haworth-nya alfa D-glukosa. Yang Anda ingat C nomor 1 OH-nya di sebelah kanan itu alfa D-glukosa. Kalau beta D-glukosa sama OH-nya yang di nomor 1 pada C nomor 1 di sebelah atas cincin.
Itu namanya beta. Ini nanti anak-anak Anda harus menguasai ini karena apa? Untuk membicarakan struktur polisakarida nanti. Bedanya antara selulosa dengan glikogen dengan selubiosa. Nah, sekarang ini kalau alfa diglukosa di sebelah kanan ya, OHC nomor 1 di sebelah kanan, maka rumus Haworth-nya di sebelah bawah. Kalau ini fruktosa, defruktosa, maka struktur Haworth-nya ini. Nah, kalau bentuk betanya bagaimana? Betanya tinggal dibalik saja. C nomor 2 itu ya, OH-nya di atas, CH2 OH-nya di bawah, karena penentunya OH. Jadi yang menentukan OH. Monosakarida dapat membentuk yang pertama cincin piranosa, yaitu segi 6 ya, kalau piranosa segi 6, melalui reaksi antara gugus aldehid itu mesti pada C nomor 1 dengan OH dari C nomor 5. Kemudian furanosa ya, kalau cincinnya furanosa itu segi 5. Contohnya itu seperti fruktosa. Melalui reaksi antara gugus keton itu mesti pada C nomor 2 dengan OH dari C nomor 5. Sehingga selisih satu atom C dengan piranosa. Kalau piranosa membentuk segi 6, ya, furanosa membentuk segi 5. Ini alfa dan beta, perbedaannya hanya C nomor 1 OH di atas itu alfa beta, kalau di bawah itu alfa. Pembentukan cincin siklik glukosa menghasilkan pusat asimetrik baru pada atom C nomor 1. Kedua stereoisomer disebut anomir ya. Anomir ada alfa kalau di sebelah atas, sebelah bawah, beta kalau di sebelah atas. Proyeksi Haworth menunjukkan bentuk cincin dari gula dengan perbedaan pada posisi OH di C nomor 1 anomerik. Ya, alfa atau OH di sebelah bawah cincin, beta di sebelah atas cincin. Karena sifat ikatan karbon yang berbentuk tetrahedral, gula piranosa membentuk konfigurasi kursi atau perahu, tergantung dari gulanya. Jadi bentuk perahunya kalau piranosa seperti ini. Anda lihat di situ antara C dengan C yang lain dan OH dan H itu membentuk bidang tetrahedral. Penggambaran konfigurasi kursi dari glukopiranosa di atas itu lebih tepat dibandingkan dengan proyeksi Haworth yang merupakan segi 6 datar. Karena apa? Kalau lebih tepat, karena struktur C, atom C itu struktur ikatannya adalah tetrahedral. Turunan gula ada D-ribitol, asam D-glukonat, ada asam D-glukuronat. Dari mana dia turunan? Seperti ada turunan alkana. Kalau atom hanya diganti dengan gugus yang lain, kalau gula bagaimana? Nah, ini karena sama ya, gula alkohol tidak memiliki gugus aldehid atau keton. Misalnya ribitol. Atau D-ribitol itu Anda lihat tidak ada gugus aldehid atau ketonnya. Kemudian gula asam, gugus aldehid pada C nomor 1 atau OH pada C nomor 6 teroksidasi. Kalau yang teroksidasi aldehid jadi glukonat, jadi asam glukonat. Kalau C nomor 6 OH-nya teroksidasi jadi asam glukuronat. Sehingga C nomor 6-nya ada gugus karboksilat. Lalu yang pertama itu hanya aldehid dioksidasi sekali. Kemudian oksidasi gula aldehid. Ini ingat bahwa oksidasi itu O masuk di antara C dan H yang ada gugusnya. Yang pertama, maka O yang ini dari oksidator akan masuk di antara C dan H. Sehingga kalau C dan H kemasukan O akan menjadi senyawa ini, asam glukonat.
Jadi O-nya tadi H berubah jadi OH. Sifat-sifat monosakarida. 1. Kelarutan dalam air. Semua monosakarida merupakan zat padat berwarna putih yang mudah larut dalam air. 2. Oksidasi. Semua monosakarida baik aldosa maupun ketosa bereaksi positif dengan bereaksi Fehling atau bereaksi Benedict membentuk endapan merah bata, maupun dengan bereaksi Tollens membentuk cermin perak. Nah, seperti apa cermin perak? Nanti kita lihat prakteknya. 3. Reduksi gugus karbonil, gugus aldehid atau gugus keton dari monosakarida menghasilkan alkohol polivalen. Ya, OH, jadi OH semua yang disebut alditol. Jadi gugus karbonilnya diubah menjadi gugus hidroksi. Oksidasi gula aldehid. Gula yang dapat dioksidasi adalah senyawa pereduksi. Gula yang demikian disebut sebagai gula pereduksi. Senyawa yang sering digunakan sebagai pengoksidasi adalah ion kupri Cu+2. Terdapat dalam reagen Fehling, yaitu campuran Fehling A larutan tembaga 2 sulfat dan Fehling B larutan kalium natrium tartrat yang berwarna biru cerah, yang akan tereduksi menjadi ion kupro Cu+1 yang berwarna merah kusam. Hal ini menjadi dasar bagi pengujian Fehling atau Benedict yang digunakan untuk menentukan keberadaan glukosa dalam urin. Suatu pengujian bagi diagnosa diabetes. Ini coba kita lakukan dengan percobaan ini. Ya, anak-anak, kita akan melakukan uji Fehling atau Benedict dan uji Tollens terhadap glukosa. Ini kita ambil larutan glukosa. Nah, kita ambil larutan glukosa. Perhatikan, ketika saya tambah Fehling A warnanya seperti ini. Ketika kita tambah Fehling A warnanya biru laut. Kemudian ketika kita tambah Fehling B, kalium natrium tartrat, akan menjadi warnanya berubah menjadi ungu, biru tua, menjadi biru tua. Nah, ini kemudian kita panaskan. Nah, kita panaskan di air, Anda lihat perubahannya. Nah, ini sudah terjadi perubahan warna. Warnanya yang tadinya biru tua menjadi coklat, kemudian menjadi merah bata. Terjadi endapan di bagian bawah merah bata. Kemudian kita lakukan uji Tollens. Kita lakukan uji Tollens. Kita ambil larutan glukosa. Kita membuat reagen Tollens dulu, yaitu ini adalah larutan perak nitrat. Kemudian kita berikan amonium hidroksida. Diperhatikan ketika ini dalam keadaan jernih, saya tetesi dengan ini menjadi keruh, kemudian tetesan saya lanjutkan, menjadi masih keruh, terus masih keruh. Nah, akhirnya menjadi jernih lagi.
Nah, inilah terbentuk reagen tolen. Kemudian reagen tolen kita gunakan untuk menguji larutan glukosa. Ini kita tambahkan ke dalamnya glukosa. Nah, tambahkan ingat tabung reaksinya jernih, larutannya jernih, kemudian kita panaskan. Anda perhatikan ketika kita panaskan, perubahan apa yang terjadi. Ya, secara teoritis akan terjadi endapan cermin perak. Cermin perak itu seperti apa? Ya, cermin perak seperti cermin yang Anda gunakan untuk berkaca itu. Nih, Anda perhatikan. Nah, perhatikan di sini sudah terbentuk cermin perak. Nah, inilah reagen tolen. Demikian anak-anak uji uji glukosa dengan reagen tolen dan reagen benedik. Ya, anak-anak, kita akan melakukan uji. Yang keempat, isomeri optis. Cahaya bergetar ke segala arah. Jika cahaya tersebut dilewatkan pada kaca nikol, hanya akan memiliki satu arah. Dinamakan cahaya yang terpolarisasi atau terkutub. Kaca nikol disebut polarisator. Jika suatu zat dilewati cahaya yang terpolarisasi, arah bidangnya diputar zat tersebut. Zat itu dinamai zat optis aktif. Zat yang bersifat optis aktif minimal memiliki satu atom C chiral atau asimetris. Atom C yang keempat tangannya mengikat gugus yang berbeda. 5. Mengalami mutarotasi. Apa mutarotasi? Seperti gula yang baru itu kalau dilarutkan jika diukur sudut putarnya menggunakan polarimeter, ya, sudut putarnya diukur itu 112 derajat. Tetapi setelah didiamkan beberapa lama, sudut putarnya diukur menggunakan polarimeter itu akan menjadi 52,6 derajat. Peristiwa perubahan besarnya sudut ini disebut mutarotasi. Jadi kesimpulan, sifat monosakarida. Glukosa itu putar kanan, fruktosa putar kiri, galaktosa putar kanan. Ringkasnya yang putar kiri hanya fruktosa. Bisa mereduksi reagen Fehling semuanya, mengalami fermentasi kecuali galaktosa tidak mengalami fermentasi. Yang mengalami mutarotasi itu hanyalah glukosa, yang lain tidak. Disakarida, struktur disakarida antar gugus hidroksil, ya, antar gugus hidroksil gula dapat membentuk ikatan yang disebut ikatan glukosida. Antar gugus hidroksil antar molekul monosakarida itu bisa membentuk ikatan, bisa bereaksi, membentuk ikatan glukosida. Misalnya pada maltosa, gabungan dua molekul glukosa, gugus OH nomor 4 dengan gugus OH nomor 1 dari glukosa yang berbeda membentuk ikatan glukosida. Ini ada glukosa yang pertama, glukosa yang kedua, OH-nya pada nomor 1 dan nomor 4 bisa bereaksi menurut persamaan reaksi seperti ini ya kemarin. Ya, ikatan O dengan C itu kalau putus O-nya lebih kuat ke elektronegatifan sehingga O negatif, H dengan O, O-nya juga negatif. OH berikatan dengan H+ menjadi H2O, C+ berikatan dengan O sehingga menyambung gula yang pertama dengan gula yang kedua.
terbentuk maltosa. Maltosa itu termasuk disakarida, 2 gabungan glukosa dan air. Ini yang dinamakan ikatan glukosida itu ini. Ikatan glukosida. Ikatan antara monosakarida. Disakarida maltosa pemecahan produk pati. Jadi maltosa atau sering juga disebut gula pati karena ini. Jadi pati atau amilosa sebagai disakarida dengan ikatan alfa 14 glukosida. Jadi kenapa kok 14? Karena tadi terjadinya ikatan pada OH nomor 1 bereaksi dengan OH nomor 4 glukosa di sebelahnya. Ikatan antara C1 dan 4 OH dari 2 molekul glukosa. Nih. Ini maltosa. Kemudian bedanya apa selubiosa dengan maltosa? Anda lihat strukturnya. Jadi kalau maltosa itu 2 molekul glukosa, kalau selubiosa itu kalau tadi yang maltosa itu alfa D glukosa, tetapi kalau selubiosa itu antara beta D glukosa dengan ini beta D glukosa. Kok tahu beta? OH pada C nomor 1 terletak di atas, itu beta. Bedanya selubiosa dengan maltosa. Loh, jadi tadi sudah saya katakan C nomor 1, jadi OH pada C nomor 1 itu penting. Selubiosa pemecahan produk serat selulosa sebagai disakarida dengan ikatan beta 14. Kalau maltosa itu alfa. Glukosida ikatan antara C1 dan C nomor 4 OH dari 2 molekul glukosa beta ya. Proses pemecahan selulosa ini hanya terjadi pada hewan atau herbivora. Dalam tubuh manusia tidak mampu karena terbatasnya asam lambung. Jadi sifat disakarida kalau disimpulkan ya, maltosa ini putar kanan, sukrosa putar kanan, laktosa putar kanan. Jadi putar kanan semua. Yang putar kiri hanya fruktosa, monosakarida tadi. Mereduksi Fehling itu kalau sukrosa tidak. Ya. Kalau laktosa mereduksi. Jadi yang mereduksi Fehling itu, yang tidak mereduksi itu hanya sukrosa. Kemudian mengalami fermentasi. Yang tidak mengalami fermentasi itu adalah sukrosa dan laktosa. Itu tidak mengalami fermentasi. Kemudian ada keistimewaan sukrosa yaitu mengalami inversi. Apa yang dinamakan inversi? Inversi itu adalah seperti ini. Jadi kalau kita punya sukrosa, tadi kan putar kanan ya, sukrosa itu putar kanan. Tetapi kalau dilarutkan nanti akan pecah menjadi glukosa dan fruktosa. Anda tahu fruktosa tadi putar kiri, glukosa putar kanan. Akan tetapi putar kiri itu lebih kuat, sehingga glukosa nanti kalau campur dengan fruktosa akan ikut ya berputar ke kiri karena lebih kuat fruktosa, mengikuti arusnya fruktosa. Sehingga sukrosa yang tadinya putar kanan berubah menjadi putar kiri. Nah, perubahan inilah yang disebut perubahan inversi. Berarti inversi itu perubahan arah sudut putar. Berbeda kalau mutar rotasi. Nek mutar rotasi itu perubahan besarnya sudut putar. Nek inversi perubahan arah sudut putar. Sekarang polisakarida. Polisakarida terdiri dari banyak molekul monosakarida. Ya, banyak molekul sakarida. Semua polisakarida sukar larut dalam air dan tidak mereduksi reaksi Fehling, Benedict ataupun Tolen. Contoh misalkan amilum. Contoh polisakarida. Amilum atau pati adalah polisakarida yang monomernya alfa D glukosa. Terdapat dalam tumbuhan. Amilum dibedakan menjadi amilosa dan amilopektin. Perbedaannya, amilosa ikatan glukosidanya lurus, sedangkan amilopektin bercabang. Ini ya, lurus ini. Jadi kalau amilosa, alfa D glukosa semua lurus ikatan glukosidanya.
Sedangkan kalau ini bercabang, amilopektin. Amilopektin itu karena bercabang molekulnya lebih besar sehingga lebih lengket. Contohnya beras ketan itu ya. Kemudian glikogen. Manusia dan banyak hewan menggunakan amilum sebagai makanan. Dalam sistem pencernaan, amilum mengalami hidrolisis kemudian diserap dalam bentuk glukosa. Glukosa yang tidak segera digunakan karena atau berlebihan, ya, ini akan diubah menjadi glikogen menggunakan hormon insulin ya, dan disimpan dalam hati dan jaringan otot. Sayangnya orang yang tidak punya hormon insulin atau kurang hormon insulinnya, glukosa tidak bisa diubah jadi glikogen sehingga akan menjadi gula dalam darah, maka diabetes itu. Monomer glikogen alfa deglukosa. Cabang ikatan glukosida lebih banyak daripada amilopektin. Jadi bercabang tapi cabangnya lebih banyak. Ini hampir sama dengan amilopektin, cuma cabangnya bukan hanya satu tapi banyak. Selulosa yang ketiga, contoh polisakarida yang terakhir. Bagian terbesar dari glukosa yang terbentuk pada proses fotosintesis diubah menjadi selulosa, yaitu untuk membangun dinding sel dan serat tumbuhan. Selulosa adalah polisakarida yang paling melimpah dan merupakan komponen serat utama dalam makanan kita. Monomer selulosa adalah beta deglukosa. Bedanya kalau selulosa itu alfa deglukosa, maksud saya amilosa, amilem itu alfa deglukosa. Kalau selulosa itu beta deglukosa. Ini ya beta, Anda lihat ikatannya silang. Beta berarti OH pada C nomor 1 terletak di atas. Anda lihat C nomor 1 di atas itu ya. Reaksi pengenalan karbohidrat. Yang pertama, uji umum untuk karbohidrat adalah uji molis. Ya, uji molis untuk mengetahui karbohidrat. Apabila larutan atau suspensi karbohidrat diberi beberapa tetes larutan alfa naptol, kemudian asam sulfat pekat secukupnya, sehingga terbentuk dua lapisan cairan, maka pada bidang batas atas ya, bagian atas kedua lapisan itu akan terbentuk warna merah ungu. Ini, jadi terbentuk warna merah ungu. Sekarang kita akan menguji karbohidrat dengan reagen moles. Yang pertama, kita ambil ini karbohidrat. Nah, karbohidrat yang kita uji. Kemudian kita tambahkan alfa naptol 3 tetes ya, 3 tetes, 1, 2, 3. Ya, kemudian kita tambahkan asam sulfat pekat 2 mili. Ini 1 mili. Kemudian 2 mili. Nah, kemudian kita aduk secara homogen ya, biar homogen. Kemudian setelah homogen kita panasi ya, kita panasi setelah homogen. Kita geser-geser tabung kalau memanasi biar panasnya merata, sehingga cairan tidak akan meletup keluar. Kalau panasnya merata, tidak akan meletup keluar. Sebagai bukti kalau itu nanti adalah karbohidrat, maka di bagian permukaan atas itu akan terbentuk lingkaran yang berwarna violet. Akan terbentuk lingkaran yang berwarna violet. Nah, sekarang pemanasan kita lanjutkan sebentar lagi. Nah, kemudian kita lihat
pada bagian atas, di permukaan atas ini terbentuk ya warna violet. Ini saya condongkan karena di situ ada buihnya ya, yaitu lingkaran violet. Ya, terjadi lingkaran di permukaan cairan berwarna violet. Ya, oke. Kita lanjutkan nanti pada uji yang lainnya. Gula peredoksi yaitu monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa. Jadi sukrosa ini tidak bisa mereduksi reagen Fehling, dapat ditunjukkan dengan reaksi Fehling atau reaksi Benedict. Kemudian amilum memberi warna biru ungu dengan larutan iodin. Jadi cukup amilum itu ditetesi dengan larutan iodium, maka akan berwarna ungu atau biru. Ya, uji amilum itu bisa dilakukan dengan menggunakan cukup ya, gampang menggunakan reagen atau larutan iodium. Nih, saya ambilkan larutan iodium. Kita lihat, kita tambah beberapa tetes. Nah, yang tadinya putih akan terjadi ya, perubahan warna menjadi violet. Nah, kita tambah lagi, misalkan 1 tetes. Nah, itu berubah menjadi ungu sampai violet. Ya, nanti kalau kita panasi itu akan lebih jelas lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.